Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku di Tegar Panca. Oke, kali ini aku akan melanjutkan video yang kemarin atau kontenku yang kemarin tentang pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 part 2. Kalau kalian melihat yang part 1 harusnya sudah tahu ya tentang part kelanjutannya di part 2 ya. Di part 2 ini kita akan membahas tentang keberagaman sosial dan kebudayaan di Indonesia. Nah, kita lanjut ya, kita tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke materi. Kebudayaan di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Cara pandang masyarakat yang satu dengan yang lain pun juga berbeda. Perbedaan itulah yang menjadi corak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, individu yang satu butuh mengenal satu sama lain supaya tercipta nilai-nilai toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai satu masyarakat yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan fisik dan non-fisik. Nah, kebudayaan fisik adalah kebudayaan yang dapat dirasakan, dilihat, dan diraba. Contoh kebudayaan fisik adalah alat musik tradisional, pakaian adat, dan rumah adat. Jadi kebudayaan fisik itu bisa terlihat oleh mata dan bisa disentuh ya. Adapun kebudayaan non fisik adalah kebudayaan yang hanya bisa dirasakan namun tidak dapat diraba dan dilihat. Nah, berarti kalau yang non fisik tidak dapat diraba ataupun dilihat ya. Contohnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, dan pengetahuan. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas adalah rumah adat. Ini kebudayaan fisik ya. Rumah adat di Indonesia bermacam-macam. Perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah adat itu sendiri. Contoh rumah adat yaitu Bailio, Maluku, Bentang, Kalimantan Tengah, Limas, Sumatera Selatan, Joglo, Jawa Tengah, Gadang, Sumatera Barat, Balon, Sumatera Utara, tadi salah baca. Musa Lagi, Nusa Tenggara Timur, dan Pawaris, Sulawesi Utara, dan rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mencari sendiri ya, entah itu lewat internet atau dari baca-baca buku ya tentang rumah adat yang ada di Indonesia seperti itu. Yang kedua adalah pakaian adat. Nah, hampir seluruh daerah memiliki pakaian adatnya sendiri. Pakaian adat masing-masing daerah memiliki arti tertentu. Saat ini sudah jarang orang memakai pakaian adat. Biasanya pakaian adat dipakai pada saat acara pernikahan, upacara adat, atau perlombaan. Contoh pakaian adat yaitu Ule Balang Aceh, Aisan Gede Sumatera Selatan, Paksian Bangka Belitung, dan Pangsi Banten. Nah, itu beberapa contoh pakaian adat ya. Nah, perlu disayangkan sekali ya, banyak sekali untuk generasi-generasi penerus yang jarang mau mempelajari tentang kebudayaan. Jadi yang melihat untuk generasi-generasi penerus, kakak mohon bisa mempelajari dan mempelajarilah, meneruskan budaya-budaya di Indonesia seperti itu. Yang ketiga, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau terdapat berbagai macam suku bangsa. Misalnya suku Banjar, Jawa Tengah, suku Gayo, Aceh, suku Sunda, Jawa Barat, dan suku Bugis, Sulawesi Selatan. Jadi di Indonesia banyak sekali suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak sekali suku bangsa. Di satu pulau ada berbagai suku bangsa juga, seperti itu. Kita lanjut, yang keempat adalah senjata tradisional. Dulu, senjata tradisional digunakan untuk berburu, memotong, dan berperang. Namun sekarang lebih banyak digunakan sebagai
pajangan di rumah atau perlengkapan pakaian adat. Contoh senjata tradisional yaitu budik tambuk lada Jambi, ada di Jambi. Yang kedua, tombak Trisula Sumatera Selatan, golok DKI Jakarta, keris Jawa Tengah, kujang Banten, rencong Aceh, terapang Lampung, siwar panjang Bangka Belitung. Itu beberapa jenis senjata ya, senjata tradisional di beberapa daerah. Yang kelima, upacara adat. Perbedaan upacara adat, setiap daerah dipengaruhi oleh adat istiadat daerah tersebut. Upacara adat di Indonesia antara lain Bajijak Tanah Kalimantan merupakan upacara untuk anak yang pertama kali menginjak tanah dan air sungai. Sauraja dari Sulawesi Selatan adalah upacara adat sebagai tanda syukur atas hasil-hasil panen yang telah didapatkan. Ngaben dari Bali adalah upacara pembakaran atau kremasi jenazah umat Hindu di Bali. Panggo-panggo Sumatera merupakan upacara penyerahan sebidang tanah marga kepada orang lain dengan makan bersama. Untuk yang keenam adalah bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Beberapa bahasa daerah di Indonesia, yaitu bahasa Jawa, digunakan dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Betawi digunakan untuk orang-orang Jakarta ya. Bahasa Batak untuk orang Sumatera Utara. Bahasa Banjar untuk Kalimantan Selatan. Yang ketujuh adalah alat musik. Alat musik daerah biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu dan tari daerah. Setiap alat musik mempunyai nama, bentuk, bahan, dan cara memainkan yang berbeda. Contoh alat musik daerah yaitu gamelan dari Jawa Tengah, bonang dari Jawa Timur, sasando dari Nusa Tenggara Timur, tifa dari Papua, sawang dari Sumatera Barat, sampai dari Kalimantan Tengah, tambo dari Aceh, dan tirton dari Papua. Itu beberapa alat musik ya, masih banyak banget alat musik dari berbagai daerah dan banyak juga nama-nama yang berbeda seperti itu. Dan 8 ada tari daerah. Indonesia memiliki beragam tari-tarian. Sebuah tarian diciptakan dengan berbagai tujuan dan tema. Untuk menampilkan tarian perlu diiringi oleh lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan menggunakan bahasa daerah dengan tema tertentu. Begitu pula tarian daerah juga memiliki tema tertentu. Jenis tari daerah di Indonesia sangat banyak. Misalnya tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, tari sekapur sirih dari Jambi, tari merak dari Jawa Barat, dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Selanjutnya yang terakhir adalah makanan tradisional. Selain mempunyai keanekaragaman bahasa, rumah adat, alat musik, bangsa Indonesia juga mempunyai berbagai macam makanan khas. Contoh makanan khas tradisional di Indonesia yaitu kerak telur dari Jakarta, pempek dari Palembang, lumpia dari Semarang, gudeg dari Yogyakarta, rujak cingur dari Surabaya, dan ayam betutu dari Bali. Itu ada 9 keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Masih banyak lagi sebenarnya, tapi diambil dari 9. Nah, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati. Sikap menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia bisa dilakukan melalui berbagai hal berikut. Yang pertama, melaksanakan kegiatan adat istiadat yang berlaku di daerah tempat tinggal. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain. Yang ketiga, saling menghargai antara teman yang berbeda suku bangsa. Yang keempat, menghormati suku lain yang sedang melakukan upacara adat. Selain itu, ada pula manfaat menghormati dan menghargai keberagaman suku dan budaya. Berikut manfaat menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya antara lain terciptanya persatuan
dan kesatuan bangsa, terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Untuk part 2 sampai di sini dulu, kalian bisa mempelajari lebih lanjut melalui media internet dan lain sebagainya ya. Untuk selanjutnya tonton terus di video di part 3 ya, nanti secepatnya akan segera diupload seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk kalian bisa mensupport channel ini. Dan jika kalian ingin mention atau menceritakan masalah, kalian bisa langsung mention ke IG ku di tegar_database_business ya. Bisa langsung mention, bisa juga menceritakan masalah-masalah kalian seperti itu. Oke, terima kasih dan sekian, dan jangan lupa ya untuk sekali lagi untuk like, share, and subscribe supaya channel kita terus berjalan dan terus ada support dari kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Taati aturan pemerintah selama pandemi seperti itu, dan terus semangat belajar. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.